Salam, selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Salam damai dalam kasih Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang rahmani dan yang rahimi, yang setia menjaga dan memelihara hidup kami, sehingga sampai pada detik ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan telah membangunkan kami dari malam yang gelap, hingga pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan selamat. Sebelum kami memulai aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Singkapkanlah firman-Mu dan tuntunlah kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Silakan disimak sekali lagi. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada hari ini adalah dari Tuhan datangnya pertolongan kita. Ini adalah ungkapan Daud ketika ia lari dari anaknya Absalom yang mau membunuhnya. Ini bukan hanya sekedar narasi yang dituangkan dalam sebuah tulisan, tetapi merupakan pengalaman iman, yaitu iman Daud pada waktu ia menghadapi kesesakan karena lawan-lawannya. Tuhan meluputkan Daud dari tangan mereka. Pada waktu Daud mengalami kesesakan karena lawan-lawannya, ia tidak mencoba untuk mencari pertolongan, atau dia tidak mencoba untuk mencari bala bantuan dari orang-orang yang dapat menolongnya, atau mungkin kepada rakyatnya yang masih loyal kepadanya. Tetapi justru Daud mencari Tuhan. Ia mengambil sikap yang tepat dan benar, yaitu datang kepada Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dari gunungnya yang kudus. Di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 mengatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saat Daud berseru kepada Tuhan, ia tidak lagi merasakan ketakutan atau kegentaran menghadapi lawan-lawannya, karena Tuhan sudah melumpuhkan kekuatan mereka atau kekuatan lawan-lawannya. Di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 dari Mazmur 3 ini mengatakan bahwa aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku,
Ya Allahku, ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa ketika Daud datang dan berseru kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan kepadanya kekuatan. Dan Daud tidak lagi merasa takut dan gentar terhadap anaknya Absalom beserta dengan pasukannya yang sedang mengejar untuk membunuhnya. Daud mendapatkan kekuatan. Daud mendapatkan gairah dan semangat baru. Ia tidak berorientasi kepada masalah yang sedang ia hadapi, tetapi ia melihat dan memandang kepada Tuhan dalam iman. Dari pengalaman iman tersebut, maka lahirlah sebuah pengakuan bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan. Daud berkata, "Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu." Dari pengakuan itu, sebagai umat Tuhan, kita bisa belajar untuk percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi, terutama ketika kita diizinkan oleh Tuhan berada dalam situasi sulit, atau ketika Tuhan mengizinkan kita berada di masa-masa sulit. Seperti yang kita ketahui, Tuhan izinkan kita dan bahkan dunia secara global berada dalam situasi yang mempersempit ruang gerak kita, yang membatasi aktivitas dan pekerjaan kita, yang membatasi interaksi kita dengan sesama kita, yaitu COVID-19. Dan bahkan COVID-19 ini hampir melumpuhkan setiap sendi-sendi kehidupan manusia, terutama kehidupan dalam hal ekonomi, dalam kehidupan sosial, dan juga dalam kehidupan beribadah kepada Tuhan. Dalam situasi seperti ini, kita dipaksa untuk kembali kepada Dia yang memberikan kekuatan. Sebab dengan kekuatan dan kemampuan yang kita miliki, tidaklah sanggup untuk melewatinya. Sebab semua orang mengalami masalah yang sama. Disinilah kita diajar untuk mengandalkan Tuhan. Disinilah kita diajar untuk bergantung kepada Tuhan. Seperti Daud percaya kepada Tuhan dan berseru kepadanya, maka Daud memperoleh jawaban Tuhan yang menjadikan ia tidak lagi merasa takut dan tidak lagi merasa gentar terhadap lawan-lawannya. Bahkan Tuhan sendiri melumpuhkan kekuatan mereka atau kekuatan lawan-lawannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam masa-masa sulit seperti yang kita hadapi sekarang ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita diajar untuk berhenti mengandalkan kekuatan diri. Kita diajar untuk berhenti berharap kepada manusia, tetapi mulailah berharap dan bergantung kepada Tuhan saja. Kita tidak punya pilihan, sebab ketika kita berharap kepada manusia dan mencoba untuk menantikan pertolongan dari orang lain, mereka sama dengan kita, mereka juga membutuhkan pertolongan. Satu-satunya jalan adalah kita berlari kepada Tuhan.
Tuhan. Dan disitulah kita akan memperoleh jawaban dan kekuatan dalam menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Sekali lagi, dalam masa-masa sulit seperti ini, semua orang butuh pertolongan. Bahkan orang-orang yang selama ini banyak menolong sesamanya, sekarang mungkin untuk menolong dirinya saja sudah tidak sanggup, apalagi menolong orang lain. Satu-satunya sumber pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan, dan itu sebagai berkat yang Ia berikan kepada umatnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah saat ini kita punya pilihan? Mungkin sebagian mengatakan, ya, masih punya pilihan. Apakah saat ini kita masih bisa bertahan? Mungkin sebagian besar orang mengatakan, ya, masih bisa bertahan. Tetapi ingatlah bahwa situasi yang kita hadapi sekarang ini adalah situasi yang penuh dengan misteri. Kita tidak pernah tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Efektifkah program vaksinasi nasional akan melumpuhkan kekuatan COVID-19? Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap bergantung kepada Tuhan, yang saat ini kita masih berpikir kita mampu dan sanggup. Satu ketika kita juga akan menjadi lemah dan tak berdaya. Mulailah mengandalkan Tuhan. Mulailah kembali kepada Tuhan. Dialah sumber pertolongan kita. Daud berkata, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Jadikanlah Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan kembali mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa kami hanya punya satu sumber kekuatan di saat dunia mencoba untuk melemahkan kami, yaitu di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui firman-Mu hari ini. Dan ajarlah kami untuk terus percaya dan bergantung kepada Tuhan saja dalam segala waktu dan dalam segala keadaan, terutama di masa-masa sulit yang sedang kami hadapi sekarang ini. Tuhan kiranya berkenan untuk menolong dan menopang kami agar kami tetap kuat menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sebelum kami melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini, kami mau berdoa dan menyerahkan totalitas kehidupan kami. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk sepanjang hari yang akan kami lewati di depan kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua kami. Tuhan memberkati. Kau memberkati juga sanak famili kami dimanapun mereka berada, yang jauh, yang dekat, yang kami lihat maupun yang tidak kami lihat, yang kami rasakan kehadirannya maupun yang tidak. Tuhan menjaga dan menyertai mereka. Bahkan komunitas kami dimanapun kami berada, Tuhan kiranya akan memberkati
sehingga kami tetap dikuatkan dan diteguhkan, dan tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan tolong mereka, Tuhan hiburkan mereka. Yang kesulitan ekonomi, Tuhan juga tolong, Tuhan memberkati mereka. Yang terpapar COVID-19, Tuhan kiranya menguatkan dan meneguhkan iman dan kepercayaan mereka, sehingga mereka tidak kehilangan arah imannya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Tuhan kiranya akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Obat-obat yang sedang diminum, makanan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya, Tuhan memberkati sehingga mereka mengalami kesembuhan yang sempurna yang datang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk penanganan COVID-19, program vaksinasi nasional yang digalangkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tuhan kiranya akan memberkati, sehingga melalui program ini Tuhan akan mempersempit penyebaran COVID-19, dan bangsa kami akan segera keluar dari persoalan ini. Kami akan kembali hidup normal, bekerja, membuka usaha, beraktivitas, dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, sumber kekuatan, sumber berkat, sumber harapan, dan sumber pertolongan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala situasi dan dalam segala keadaan. Jangan mengandalkan kekuatan diri, atau jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Manusia akan mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Tetap semangat, patuhilah protokol kesehatan, lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan serahkan kepada Tuhan apa yang tidak bisa kita lakukan. Sampai jumpa lagi dalam program Suplemen Jiwa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.